Kalau tidak ada aktivitas lain. Itu santri ada di sini semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 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 alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Para jamaah rahmati Allah dan seluruh santri, kita ini sering mendengar ayat inna akramakum indallahi atqakum. Ayat ini sering didengarkan, tapi kita juga sering mendapatkan penjelasan, hanya mungkin kurang detail tentang apa yang dimaksud atqakum, yang lebih bertakwa. Padahal ada takwa, ini ada yang lebih bertakwa. Sesungguhnya yang lebih mulia di sisi Allah adalah yang lebih bertakwa. Para jamaah rahmati Allah, hidup di dunia ini ada satu golongan hamba Allah yang selalu didampingi, ditemani, menjadi sahabat, bahkan melindungi dan selalu memberikan informasi. Bukan hanya sekedar jadi khoddam, bukan hanya sekedar jadi mukhallib, karena kalau khoddam itu ada hierarki, kalau mukhallid itu ada kesetaraan, tapi ini lebih kepada persahabatan, perkawanan yang wala, yang loyal. Jadi Allah itu menurunkan malaikat yang wala, yang loyal kepada hambanya Allah, selalu ditemani, dilindungi, dijaga. Siapa dia? Orang yang paling bertakwa. Jadi kalau kita ini ingin dapat perlindungan, dapat informasi, dijaga tingkah laku kita, perilaku kita, dicarikan jalan keluar kesulitan kehidupan kita, sahabat sejati kita adalah malaikat. Ini disebut dalam Quran.
Malaikat itu jadi wali, jadi wala, jadi sahabat setia yang tidak mungkin berkhianat. Pingin nggak punya sahabat malaikat? Pingin ya. Kalau kemarin kita telah membahas tentang bagaimana pohon itu ditanam di media yang subur, setelah itu kita bahas kemudian bagaimana tanaman itu dirawat. Memilih media itu disebut ma'ruf. Merawat pohon agar pohon itu terjaga disebut soleh. Orang yang soleh adalah orang yang merawat imannya. Orang yang soleh adalah orang yang merawat pohon, yaitu petani yang mampu dan mengerti cara merawatnya dengan baik. Kapan harus dipupuk, kapan harus disiram, itu tahu. Itu namanya soleh. Kemarin kita telah membahas salah satu dalam rangka merawat pohon itu adalah dengan ilmu, zikir, ikhlas. Itu dalam rangka merawat buahnya, merawat akarnya. Kalau merawat batangnya dengan cara sabar, tawakal. Nah, sekarang kita ingin merawat dari sisi eksternal, ditemani ahli. Pengacara itu butuh ahli, Pak. Bahkan hakim kalau memutus perkara, ketika ada satu kesulitan dalam ilmu, itu didatangkan ahli. DPR RI, DPR termasuk pemerintah, kalau mau mengambil kebijakan itu didampingi oleh ahli. Maka undang-undang itu kalau dibuat atau kebijakan-kebijakan yang berpengaruh luas kepada publik, syarat pertamanya harus ada naskah akademik. Naskah akademik ini yang membuat adalah ahli, orang yang profesional, orang kampus, orang yang tiap hari hanya melakukan studi tentang keilmuan. Kalau DPR didampingi ahli, presiden pun didampingi ahli, bupati didampingi ahli, dan setiap pengambilan keputusan didampingi ahli agar keputusannya itu mendekati dan tidak terlalu jauh dari kebenaran, yang koheren, yang sesuai dengan ilmu, bukan hanya koresponden, tidak hanya sesuai dengan fakta tapi sesuai dengan ilmu, maka harus didampingi oleh ahli. Kita ini merawat pohon tidak hanya dilakukan oleh kita sebagai petani atau sebagai pemilik pohon, tapi sesuatu saat kita harus bertanya kepada ahlinya. Tanya kepada ahlinya, ahli pertanian, insya Allah sistem merawatnya akan dengan baik. Kalau kita ingin mengaji, harus ada ahlinya, yaitu ulama. Dalam praktek kehidupan sehari-hari, tingkah laku kita dalam menjalankan kehidupan ini, itu butuh ahli, teman setia yang profesional. Nah, ternyata Allah menyampaikan hamba Allah yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah hamba-hamba yang ditemani oleh ahlinya, walinya, walaknya yang setia, yaitu para malaikat. Bukan malaikat pencatat, tapi malaikat pendamping
yang selalu setia menemani, mengasih informasi, menjaga, memelihara kita. Agar setiap tingkah laku kita ini sesuai dengan koridor agama. Disebut dalam Al-Quran, nahnu auliyaukum. Kami, kata malaikat, auliyaukum. Itu sahabat setiamu. Saya ini adalah penjagamu. Saya ini adalah pelindungmu. Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Coba. Di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Di dunia kita didampingi, di akhirat kita didampingi. Siapa orang yang didampingi ini? Yang dimaksud kum ini siapa? Aulia hukum, kamu semua ini yang dimaksud siapa? Orang yang dimaksud itu adalah orang yang istiqomah. Tak ulangi, orang yang istiqomah. Siapa orang yang istiqomah? Istiqomah itu artinya konsisten. Istiqomah itu punya faedah litolab. Tapi litolab yang bukan meminta kepada pihak lain. Kalau kita meminta itu biasanya ke pihak lain. Ini enggak, meminta kepada diri sendiri. Orang istiqomah adalah orang yang meminta kepada dirinya sendiri, menuntut kepada dirinya sendiri, mengajak kepada dirinya sendiri agar diri kita itu menjadi orang yang berdiri tegak, teguh dan kokoh. Orang yang istiqomah adalah orang yang menuntut dirinya sendiri, menyuruh dirinya sendiri agar dia berdiri tegak dan teguh. Dalam hal apa? Dalam hal ketakwaan. Konsisten. Saya ulangi ya, karena saya yakin Bapak jarang mendengarkan ini. Istiqomah itu dianggap rutinitas kan, ya toh? Selama ini. Istiqomah itu koma artinya berdiri. Ketika dia mengikuti wazan istaf'ala, maknanya litolab, itu menuntut kepada dirinya sendiri agar mampu berdiri tegak, teguh dan kokoh serta kuat. Untuk apa? Untuk menjaga kalimat la ilaha illallah dan mengimplementasikan kalimat la ilaha illallah. Sehingga orang yang istiqomah adalah orang yang konsisten. Orang yang terus menerus menjaga kalimat la ilaha illallah, tidak berubah-ubah dalam semua hal, ala kulli hal, dalam semua keadaan. Capek, letih, sehat, sakit, susah, senang, kaya, miskin, ada masalah, gak ada masalah, punya uang banyak, gak punya uang banyak, tetap teguh. Maka di Al-Quran disebutkan gini, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang, alladzina itu yang dimaksud orang yang bertakwa. Sesungguhnya orang yang beriman, yang telah mampu mewujudkan imannya dalam perilaku, yang imannya berwujud atal mala ala hubbi dzawil qurba ila akhirih. Kemudian disebut oleh Allah adalah orang yang bertakwa dan mereka mengatakan qalu rabbunallah, dan selalu mengucapkan bahwa Tuhanku adalah Allah. Hasbunallah,
hasbiyallah, terus menerus diucapkan. Ini adalah orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang yang selesai mewujudkan imannya dalam perilaku sehari-hari. Kemudian diseru lagi bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun. Coba perhatikan. Perhatikan dirimu sendiri. Ma qaddamat lighadin. Apa yang telah kau kerjakan kemarin, dulu, yang kau persiapkan sekarang untuk besok. Coba perhatikan, muhasabah, introspeksi diri. Kita kemarin melakukan apa? Kita kemarin telah berbuat apa? Sekarang telah berbuat apa untuk besok? Setelah ayat itu disampaikan, kemudian muncul lagi kalimat wattaqullah. Wattaqullah wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah. Diapit dua kalimat ittaqullah. Itu untuk menunjukkan konsistensi. Orang yang bertakwa itu harus konsisten. Tahu konsisten? Konsisten itu tegak lurus, terus menerus, enggak berubah-ubah. Imannya, amalnya terus dipupuk, terus dikembangkan, terus dikuatkan, terus dikokohkan, terus diteguhkan dalam hatinya, terus ditambah ketebalan keyakinannya, terus berkembang. Dan selalu ucapannya adalah Rabbunallah, pelindungku Allah, Rabb, penciptaku Allah, Rabb, pemeliharaku Allah, pemberi rezekiku Allah, hasbunallah, hasbiyallah, la ilaha illallah, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim. Saya meyakini tidak ada Tuhan selain Engkau. Saya sepenuh hati tawakal kepada Engkau. Dan saya nyatakan raja dan segala macam raja yang merajai semua raja. Dan pemilik kerajaan ini adalah Engkau ya Allah. Rabbunallah. Tsumma istaqamu. Nah, kalau tsumma ini ada jeda. Kemudian orang-orang yang telah menyatakan mengokohkan dirinya la ilaha illallah itu tsumma istaqamu. Berusaha menuntut dirinya sendiri, ya Bu. Menuntut dirinya sendiri untuk berubah lebih baik. Untuk menjaga iman. Jangan sampai goyah. Jangan sampai terpengaruh oleh keadaan, oleh masalah ekonomi, guncangan dunia, terhimpit kehidupan. Jangan goyang. Nuntut tapi dirinya, bukan nuntut orang, yang dituntut dirinya sendiri. Itu yang dimaksud istiqomah. Kalau orang yang telah menjaga kalimat la ilaha illallah lalu kemudian menuntut dirinya sendiri agar tetap tegak, tatanazzalu alaihim al malaikatu. Maka Allah akan menurunkan malaikat kepadanya. Malaikat itu turun. Coba Pak. Jadi orang yang konsisten, orang yang endurance, yang teguh pendirian, yang gak gampang goyah, berprinsip kepada la ilaha illallah, itu Allah mengutus malaikat. Malaikat yang diutus. Bukan hanya sahabat, teman bisnis, bukan hanya sahabat, teman bermain, bukan, malaikat yang diturun, yang diutus. Enggak tanggung-tanggung itu.
Dan malaikat mengatakan begini ke hati kita, ke pikiran kita, ke sikap kita. Allah takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan sampai khawatir dan jangan sampai bimbang. Jadi kalau ada orang ragu, kemudian hilang keraguan itu, bisa jadi itu merupakan bisikan atau dorongan atas bantuan dari malaikat. Itu guru sejati. Ini guru kita ini. Malaikat akan hadir menjadi guru kita. Tergantung Bapak percaya apa enggak. Ini Quran yang mengatakan. Jadi guru itu bisa jadi manusia, bisa dari malaikat ini. Menyampaikan kepada hati kita, ruhani kita, menjadi sahabat ruhani, menjadi sahabat jiwa kita, sahabat pikiran kita. Allah takhafu wa la tahzan. Jangan takut kamu. Jangan khawatir kamu. Jangan bimbang kamu. Wa abshiru bil jannah. Dan malaikat kemudian mengabarkan lagi, memberikan kabar gembira, yaitu besok jika kamu terus istiqomah, kabar gembira bagi kamu, kamu akan mendapatkan hadiah surga. Luar biasa. Itu malaikat meyakinkan kepada kita, sahabat kita ini malaikat. Allati kuntum tu'adun. Yang surga itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu semua. Jadi kita menuntut kepada diri sendiri agar kita ini berdiri tegak, kuat dalam menjaga la ilaha illallah. Itu yang dimaksud istiqomah. Jadi istiqomah tidak hanya rutinan wiritan setiap maghrib, bukan itu aja. Istiqomah yang hakiki itu adalah menjaga kesucian, menjaga kemurnian. Jangan ngomong sendiri. Ika ngomong sama siapa ini? Saya terganggu kalau ada orang ngomong lagi ngaji. Ini susah ini. Ini sulit loh ngaji ini. Aku ini mikir, meres pikiran. Kau aja ngomong dewe. Ya. Ini kalau salah jadi repot. Apalagi ini live. Jangan ada yang ganggu, yang nggak mau diganggu. Lebih baik saya nggak ngaji. Ini nggak gampang ini. Ini nuntun pikiran, nuntun pikirannya jamaah, nuntun pikiran saya sendiri, nuntun pikiran orang yang mendengar itu. Jadi jangan ada yang bicara, jangan ada yang toleh, fokus ke saya semua. Ya. Jadi orang istiqomah itu adalah orang yang konsisten. Orang yang teguh. Menjaga ketakwaannya. Iman itu harus diwujudkan jadi amal soleh. Memberi sama orang lain, berbagi kepada orang lain, punya mental melayani, punya mental merasakan kesulitan orang lain. Kalau itu sudah bisa disebut takwa. Sabar, was-sabirina fil ba'sa'i wa hinal ba's. Sabar dalam menghadapi persoalan-persoalan yang rumit. Sabar itu artinya adalah tangguh. Seperti baja. Seperti rel kereta api yang dilewati oleh gerbong yang beratnya berton-ton itu. Dia tidak belok, tidak patah, seperti tiang listrik.
ditarik kabel kanan, tarik kabel kiri, utara, selatan, dengan kekuatan tinggi, dia tidak patah. Orang yang nggak mudah patah hati, nggak gampang mutung, nah itu orang yang sabar. Istiqomah itu kumpulan dari kekuatan kesabaran, ketawakalan untuk menjaga kalimat la ilaha illallah. Dia tidak perlu pengakuan, nggak perlu pujian, nggak ngelak alem, nggak terpengaruh dipuji, nggak terpengaruh dihina, nggak ada. Yang dia pikirkan jangan sampai sikap, perilaku, ucapan, tindakannya itu lepas dari substansi la ilaha illallah. Yang dilakukan sehari-hari, yang diucapkan sehari-hari, hanya ingin mencoba belajar menuntut diri sendiri agar terus menyuarakan kebenaran la ilaha illallah. Bisa dipahami ini? Kan susah ini ngajinya. Sulit ngajinya ini. Enak disampaikan, sulit diterapkan ini. Tapi kalau mau dan konsisten seperti ini, hadiahnya apa? Tatanazzalu alaihim al-malaikatu. Allah menurunkan malaikat. Malaikat mengatakan nahnu auliyaukum, aku adalah sahabatmu, aku adalah walimu yang loyal, yang setia, menemani di mana saja, yang mengganggu kamu siapa saja, dari dalam maupun dari luar. Makanya orang yang ditemani malaikat itu jangan sekali-kali diganggu. Dia mungkin tidak melawan, Bu. Dihina tidak balas, diolok-olok tidak ngelawan. Karena dia tahu saya tidak perlu ngelawan, karena saya tugasnya menjaga la ilaha illallah ini. Tapi sahabat kita nggak terima itu. Maka orang-orang soleh, wali Allah yang dekat dengan Allah, jangan gampang dicela dan gampang dihina. Balik dewe nang sing ngenyek. Sinten sing boten trima? Yang tidak terima adalah aulia, yaitu sahabatnya, teman-temannya, pendamping-pendampingnya, para pelindungnya. Nggak tanggung-tanggung, bukan bodyguard pelindungnya, tapi para malaikat. Ini kita ngaji langsung dari Quran. Aman nggak kita di dunia akhirnya? Aman nggak kita di akhirat akhirnya? Aman. Bayar nggak kita? Nggak bayar. Pengawas kita, pelindung kita, nggak bayar. Yang berat apa? Alat tukarnya apa? Istiqomah. Makanya istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Karena yang mendampingi para malaikat. Saya tanya sama Bapak Ibu, pingin nggak kita ini dampingi para malaikat? Pingin? Ya istiqomah. Pingin nggak anak-anaknya dijaga oleh para malaikat? Istiqomah. Terus niatnya apa mondok? Langsung implementasi ya. Niatnya apa mondok? Ingin menguasai Quran. Terus sampai terus kan jangan patah di tengah. Sampai Quran dikuasai betul. Niatnya apa? Ingin menghafal Quran. Terus hafalkan Quran itu terus. Jangan patah di tengah. Sudah menghafal Quran, sudah menguasai Quran, sudah mengerti balagu mantik, di tengah-tengah terus bilang, "Nek, terus ngene mangan opo?" Loh, iki sing gak konsisten ini. Ada enggak kitab di dunia ini yang dikarang oleh pengarangnya profesor maupun doktor, kalau dibuka langsung begini? Atau saya balik,
Kalau saya buka kitab-kitab, buku-buku karangan siapa saja, pasti mohon saran dan kritik. Kata pengantarnya itu, mungkin ada kesalahan, saya minta maaf. Kalau Quran dibuka pertama, la raiba fi hudan lil muttaqin. Sejak awal Al-Quran dibuka, la raiba fi, sudah menyatakan dirinya tidak ada keraguan sedikit pun. Kitab ini nggak ada keraguan. Kenapa kalau jurusan tafsir kok ragu? Kalau belajar Quran ragu. Quran ini tidak hanya dipercaya, diimani. Quran ini bukan hanya referensi seperti buku-buku, bukan. Ini urusan iman. Man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitab. Kitab yang diimani. Bukan hanya jadi rujukan referensi untuk belajar, bukan. Bukan hanya rujukan, tapi ini urusan iman. Nah, keyakinan iman ini harus dipegang teguh. Mau jurusan Quran, mau enggak jurusan Quran, mau jurusan tafsir, enggak jurusan tafsir. Anak kita jurusan teknik harus tetap belajar Quran. Apalagi yang jurusan tafsir Quran. Saya ini kan insinyur teknik mesin. Sarjananya sarjana hukum lagi. Sudah sarjana teknik mesin, terus sarjana. Kenapa saya belajar Quran? Ini bukan urusan jurusan. Ini jurusan keimanan. Jadi para santri nanti boleh silakan jurusan apa saja boleh. Tapi jangan meninggalkan kitab keimanan ini. Tidak harus jurusan tafsir Quran, tidak harus. Kalau jurusan tafsir Quran itu tuntutan akademik. Kalau belajar Quran tuntutan iman. Nah, menyadari bahwa ini tuntutan iman dan dijaga terus menerus walaupun jurusannya kimia, fisika, kimia, biologi, matematika, jurusannya apa saja, tapi Quran tidak pernah ditinggalkan sedikit pun dimanapun dan dalam keadaan apapun, maka itu disebut istiqomah. Bisa dipahami? Orang yang begini insya Allah, menurut kita insya Allah ini. Tapi menurut Quran langsung nahnu auliyaukum. Tatanazzalu alaihim al-malaikatu, itu yang turun adalah para malaikat, yang malaikat menjadi sahabat kita semua. Fil hayatid dunya wal akhirah. Wa fil akhirah. Di dunia dan di akhirat. Luar biasa sahabat kita ini. Kalau memang istiqomah, makanya istiqomah itu susah sekali. Nah, istiqomah dimaknai sempit, rutinitas. Sampai di mana sekarang? Saya lagi wiritan ini, kalau asar sampai maghrib gak bisa diganggu saya harus istiqomah. Bukan itu istiqomah, itu wadhifah namanya, kebiasaan. Istiqomah itu enggak kenal tempat. La ilaha illallah di sini terus, di sikap itu, bukan di waktu. Lalu di waktu nanti asar wiritan, duhur gak wiritan. Gitu. Di sini terus, tidak lepas. Tidak terikat ruang dan waktu. Nah, itu namanya istiqomah. Ini para jamaah rahmati Allah. Surga itu dijanjikan, tidak usah diminta sudah. Surga dijanjikan sudah. Nah, para jamaah rahmati Allah, ketika kita di dunia, kita ini tidak boleh sembarangan menyalurkan syahwat itu. Nggak boleh seenaknya punya keinginan. Ada hukum yang membatasinya. Kalau syahwatnya, keinginannya, kemauannya tentang seksual, harus nikah. Nggak boleh sembarangan, pacaran nggak boleh. Ya kan? Ingin minum minuman yang menyegarkan, nggak boleh sembarangan.
Khamr tidak boleh. Ingin makan makanan yang haram tidak boleh. Banyak halangan di dunia. Orang-orang yang istiqomah nanti yang dimasukkan oleh Allah ke surganya Allah, yang didampingi para malaikat, kemudian disebutkan walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Jadi orang-orang yang istiqomah nanti di dalam surga itu akan dituruti semua keinginan syahwat, kemauannya itu. Apa saja dituruti besok. Kalau di dunia dibatasi, maka di surga sekehendak kita, kemauan kita dituruti oleh Allah. Maka sekarang jaga batas-batas itu dalam rangka memperoleh kenikmatan yang semau gue besok di surga, yang sekarang dibatasi. Jangan semua diambil di dunia, ambil besok di surga. Keinginan-keinginan yang sekarang dihalangi karena hukum, jangan kita paksakan. Nanti pada saatnya ketika kita dikawal oleh malaikat di akhirat dan kita dimasukkan surganya Allah, pingin opo dituruti. Saya diterima. Sami kali kalau kalian jenengan bejo lek nang putrane. Wis kon ngaji wae wis. Ngaji apa le? Wis ngaji ya wis. Ojo numpak sepeda motor saiki, gak usah. Sepeda ndak usah, HP ndak usah. Besok kamu kalau udah pinter, jangankan HP, harta semua milik bapak ini kamu ambil. Sama nggak logikanya itu? Bisa ya, bisa terima ya? Nah, begitu Bapak. Di dunia itu seperti kita ini anak-anak. Rono gak oleh, ini gak oleh. Bu, Rono gak oleh, main HP gak oleh. Abi bu, subuh ngaji, duhur ngaji, asar ngaji, gak oleh, metu gak oleh bu. Besok kamu kalau sudah pinter alim, kamu akan dijaga oleh ilmumu sendiri. Nggak usah api yang turun, ilmu akan menjaga. Sekarang kita di dunia ini dibatasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hukum-hukum. Wal hafizuna li hududillah. Kita disuruh menjaga hukum-hukum Allah di dunia. Gak boleh sembarangan. Besok terserah awakmu nang surga wis kon kepingin apa tak turuti. Wis lah. Mungkin keinginan kita kurang. Kenikmatannya banyak. Sampai bingung sampean kepingin apa kabeh dituruti. Kayak wong sugih sakniki kan bingung. Kata wong sugih bingung. Kepingin seneng. Nama kawis. Keliling dunia wis. Numpak kapal mabur wis. Numpak mobil mewah wis. Arloji sing warang wis, sepatu rego 100 juta wis. Tuku mic regane 200 juta wis kabeh. Aku lha apa maneh ya, bingung. Saking akeh nikmat Allah. Di dunia ini, apalagi di akhir. Saking bingungnya banyak orang kaya itu bunuh diri. Gak nung bener. Bingung. Hati seneng nang di mana? Delok TV wis, internet ono, kepingin bojo maneh ono nyepak, wis duwe ono, bojo siji deket Sumatera, bojo nomor loro deket Aceh, bojo siji deket nang ndi kono wis, gitu, di situ nang Jawa, situ nang iso. Tapi apakah itu menemukan kebahagiaan sejati? Belum, dicari lagi, taruh di Malaysia, yang satu, perlu deket nang Australia kono. Kenikmatan dunia ini banyak yang belum kita bisa nikmati seluruhnya. Nah, kita tahan dulu kenikmatan-kenikmatan yang aneh-aneh. Kita nanti akan mendapatkan kenikmatan sepuas-puasnya nanti di surga. Nah, orang yang memahami seperti ini namanya orang yang istiqomah. Kemudian kedua, walakum fiha ma tad'un. Dan bagi kita semua apa yang kita tuntut, apa yang kita minta, bukan apa yang kita inginkan saja.
Dikei kabeh kok. Sampai nuntut apa waktu teng donya sian? Kula pingin duwe kerajaan sing ombone 10 hektar. Omahe tingkat 7, keturutan. Besok tapi nang surga. Aja kesususan iki. Saya pingin istri saya itu muda terus ndak tua-tua. Keturutan. Saya pingin istri saya cantik terus, nggak akan pernah keriput. Karena di dunia bisa keriput. Bisa terima? Siapa orang yang menerima ini? Nah, orang yang istiqomah itulah orang yang akan naik tingkat ke atqakum, ke nilai atqakum yang paling bertakwa. Takwa, istiqomah paling bertakwa. Hidupnya di mana? Bukan hanya di surga. Orang yang atqakum, inna akramakum indallahi atqakum. Indallah, di sisi Allah. Kalau istiqomah didampingi oleh para malaikat di dunia dan di akhirat, maka kalau orang yang dimuliakan oleh Allah dan paling dimuliakan oleh Allah, hidup di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Syarat masuk kepada kategori paling bertakwa harus istiqomah. Contoh, intattaqullah, jika kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqanan, kamu akan diberi oleh Allah dalam dirimu chip. Tahu chip? Ibu tahu chip? Benda kecil yang dimasukkan ke HP, ke laptop ya, itu ada chip. Ya, itu tugasnya alat sensorik. Tahu alat sensorik? Mendeteksi semua gejala jantungnya. Jadi orang yang bertakwa itu oleh Allah di dalam pikirannya, dalam hatinya dikasih chip, alat sensorik untuk mengidentifikasi dan mendeteksi mana barang batil dan mana barang hak, mana barang salah dan mana barang yang benar, mana yang bagus, mana yang jelek. Kemudian kita meninggalkan yang jelek dan kemudian menjalankan yang bagus. Bahkan kita meninggalkan yang baik-baik. Orang yang paling bertakwa itu nggak mau menjalankan yang baik, ditinggal semua yang baik-baik ini. Apalagi yang nggak baik, yang baik ditinggal. Kenapa? Karena menjalankan yang terbaik. Bukan yang baik yang dikerjakan, tapi yang bukan yang bagus yang dikerjakan, yang bukan yang hebat yang dikerjakan, tapi yang semua Nah itu Bapak Ibu yang saya hormati, itu dikasih chip oleh Allah. Nah, kalau tadi kan malaikat yang dampingi, ini langsung Allah ini, dimasukkan. Sehingga kalau ada anak dinasihati kok gampang gampang nerimo, nah itu ada chipnya sudah. Berarti Bapak Ibu istiqomah. Anakku lek dikandani ku, nggih Bi, langsung. Anak jenengan nggih Bi. Anak bapak-bapak nggih Bi, nggih Bu, nggih Mi. Halo. Nah, ini berarti ada chip di dalamnya. Tuh, nomor setunggal, nomor kali. Apa sih ilmu laduni itu? Nah, ini naik ke ilmu laduni ini ya. Moro-moro iso. Moro-moro pinter. Moro-moro paham. Tiba-tiba ngerti. Wattaqullah. Kata Allah ini. Jika kamu konsisten dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yu'allimukumullah, Allah akan mendidikmu. Allah yang akan ngajari. Allah langsung yang akan memberitahu. Itu namanya sejatining guru. Guru sejati, sejatining guru sejati tadi malaikat, sejatining guru adalah Allah. Jadi wong Jawa guru sejati, sejatining guru.
Pingin jenengan, lek enten tiang kok moro-moro ngene ae wis. Kok pas bener sapa sing ngajari? Pun kula tanglet. Lek jenengan belajar makharijul huruf sing ngajari ustaz napa mboten? Ustaz toh? Ngajari tajwid? Ustaz. Ngajari maca Quran? Ini haram, ini halal, siapa yang ngajari? Nek sabar sing ngajari sapa? Sampean moro-moro sabar. Sing ngajari sampean sabar sinten? Kok kuat moro-moro kok tangguh sampean sing ngajari sinten? Moro-moro ikhlas. Moro-moro nriman. Moro-moro ngalah. Moro-moro loman. Wong lek medit. Malaikat mudun ngajari lho gak iso tetep medit. Nggih. Sinten ngajari? Sabar, ngalah, nriman, ikhlas, loman, itu langsung Allah pendidiknya. Ngangel niku Bu. Karena syaratnya harus takwa lan tidak hanya takwa tapi atqa. Lebih konsisten dalam tangguh, teguh pendirian dalam menjaga kalimat la ilaha illallah. Ono dalan urip. Wangel-angel gampang, angel-angel gampang. Janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kau konsisten kepada ketakwaanmu, Allah makhraja akan menjadikan jalan keluar. Dikai jalan keluar. Allah sendiri yang ngasih jalan keluar. Pun kula tanglet teng jenengan sedaya ibu-ibu. Urip niki paling kathah sampean rencanakno napa ujug-ujug. Sing paling kathah ini ujug-ujug, ndadak napa sampean rencanakan. Siapa yang merencanakan mulai SMP nikah dengan ini? Terus nanti dapat ini, dapat rumah ini, dapat. Kan ujug-ujug. Termasuk jenengan putrane mondok nang kene ujug-ujug napa mboten? Ujug-ujug. Kata ujug-ujuge. Terus ujug-ujug niku sing didik sapa? Ngoten nggih? Bisa diterima? Nah, makanya la khaufun wala hum yahzanun. Alla takhafu wala tahzanu. Jangan khawatir ada metode ujug-ujug. Moro-moro makhraja di jalan keluar. Siapa nyangka Willy tadi itu jadi mahasiswa UIN? Kok artine mahasiswa? Ngapunten niki. Wong krungu kampus saya wis bingung deh, mbayar gaya apa? Niki mboten, mohon maaf kula sampaikan. Tapi Allah mengasih jalan ujug-ujug. Moro-moro dadi mahasiswa, moro-moro ana biayae lho. Ya Wil ya. Oh. Niku buktine. Ujug-ujug niku. Niku kaitan malih niku. Sekretaris MUI niku. Nang pondoke sabene metu niku. Moro-moro ujug-ujug sapa? Bisa dadi sekretaris MUI lho. Niku coba. Ustadz Ayum. Coba ujug-ujug kula. Anaknya tentara. Bapak kula lu tentara. Dinas terakhir nang Koramil. Kuliahane sarjana teknik. Kok iso terus dadi kiai lha opo? Ujug-ujug. Sing ngarane sapa kok tak ngene iki? Sinten sing nonton iki? Metode ujug-ujug ini. Wong kula niku uripe nang Malang kok iso tekan Banyuwangi. Omahe Kalibaru, sekolahe Mbak Jember. Terus terakhir teng Malang. Wis teng mriko kuliah teng mriko, kerja teng mriko. Mbek bojo nang Malang, kok ujug-ujug mulai nang Banyuwangi. Dadi ketua takmir. Lho saiki kok dadi terus budhe pondok lha ujug-ujug. Jangan mendahului Allah sudah. Tugas kita istiqomah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Aku besok mangan apa ya besok ya? Anakku besok ngapunten nggih, kula buka rahasia nih. Abah kula niku pun sepuh, kula tasik kuliah. Karena kakak saya yang pertama dengan saya jaraknya jauh. Kakak saya ini kalau hidup usianya 76. Saya ini anak ragil. Abah kula, "Bah napa kok kadose radi mboten sehat?" Aku khawatir ya awakmu besok ya apa ya lah aku gak ono. Khawatir ya. Khawatir. Jadi tiap hari itu khawatir, anaknya takut gak bahagia, takut gak punya uang, takut gak kaya, takut khawatir terus gitu. Nah, ternyata berdoa kepada Allah. Ternyata saya punya itu sekarang. Ujuk-ujuk mana? Metode ujuk. Jadi khawatir penting, Bu. Doa khawatir anak saya besok gak kaya. Itu tugas itu. Tugas agama itu. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Orang Islam itu, orang mukmin itu harus punya rasa khawatir anaknya besok gak kaya, anaknya besok gak beriman, anaknya besok gak teguh, anaknya besok kalah mentalnya. Harus khawatir, minta kepada Allah. Kalau kita istiqomah, minta kepada Allah ujuk-ujuk. Metode ujuk-ujuk. Ngoten nggih? Nah, dimulai dari mana ini yang terakhir? Dimulai dari mana ini, Bu? Ayo dimulai dari cara kita mengucapkan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum. Dilatih mulai dari bercakap ngomong ojo kebacut-bacut, ojo gampang bendu nang anake. Oleh gak nurut ibuke kon dadi wong melarat besok kon. Lho niku ojo gampang ngono. Ojo. Ndak boleh ya Bu ya. Misalnya kau niku nakal tak tunang sugih besok. Terus kau niku nakal dikandani wangel muga-muga dadi wong alim. Ngono ngoten. Lek ngamuk niku ngoten. Jenengan lek ngamuk nang anake, ruwet kon niku, njok dhuwit tok. Ayo ndonga, muga-muga sugih. Ngono. Nggih. Dungane terus langsung apik ngoten lho Bu. Dalem? Nggih. Oh niku ganggu tok nang wong tuwa. Pak, ndonga bareng muga-muga dadi wong sugih. Mau dadi pejabat besok anakku iki. Koyoke dadi pejabat iki. Nah ngono, ngoten. Oh dadi apa kon? Lek ngene carane melarat kon besok. Lho, melarat tenan. Nggih, ilmu ujub istiqomah. Nah, itu atqakum. Jadi atqakum itu tidak bisa kita peroleh kalau kita tidak istiqomah. Baru atqakum. Lek wis atqakum, kita berada di mana? Inna akramakum indallah. Kalau istiqomah tadi ditemani oleh malaikat, dikawal, dijaga, dipelihara, dikasih informasi, dididik, dikandani oleh para. Lepun atqakum dimuliakan oleh Allah, yang lebih mulia ada di sisinya Allah. Jadi ma'al. Makanya ketika Abu Bakar dengan Nabi Muhammad berada di Jabal Tur, la tahzan indallah la tahzan innallah la tahzan innallaha ma'ana. Jadi la tahzan innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah itu bersama kita. Nah, gitu Bapak Ibu yang saya hormati. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang istiqomah sehingga mencapai puncak ketakwaan, yaitu atqakum seperti yang disampaikan dalam Al-Quran. Inna akramakum indallahi atqakum. Setidak-tidaknya kita mudah-mudahan didampingi oleh para malaikat sebagai sahabat kita,
dididik karena keistiqomahan kita, dinaikkan ke puncak ketakwaan, namanya takwa yang lebih, takwa yang konsisten, yang endurance, yang teguh, yang tangguh, yang kuat, yang kokoh mengeluarkan kalimat la ilaha illallah, punya mental berbagi, punya mental memberi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.